Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi atau berjumpa lagi dengan saya Wilu 2601. Ya, di video kali ini kita akan memberi pengetahuan seperti biasanya, pengetahuan dan ilmu ataupun informasi kepada kalian. Oke, di sini sebelumnya perkenalkan atau kalian yang belum tahu dengan saya, perkenalkan, nama saya Wilu Saputra. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Ya, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian untuk mensubscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang, agar diketahui banyak orang, agar orang dapat melihat, dapat manfaat dari informasi-informasi yang saya sampaikan di channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu di sini kita akan mengetahui apa itu kalimat efektif, ciri kalimat efektif, syarat kalimat efektif, dan contoh kalimat efektif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu kalimat efektif. Berikut cuplikannya. Baiklah teman-teman, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Ya, itu tadi pengertian dari kalimat efektif atau pembahasan mengenai kalimat efektif. Langsung saja kita masuki ke pembahasan yang kedua, yaitu yang kedua, ciri dari kalimat efektif. Kesejajaran memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Seperti kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yakni imbuhan me, sedang yang satu lagi menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Jadi, dari pernyataan tadi harus diubah kalimatnya. Yang pertama itu kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Jadi, anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata yang berlebihan. Penggunaan kata-kata yang berlebih hanya akan mengaburkan maksud kalimat. Bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat di atas tidak perlu. Dalam kata mawar, anyelir, dan melati terkandung makna bunga. Kalimat yang benar adalah mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Cara mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Maksudnya, pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami.
Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalimat ini tidak logis atau tidak masuk akal karena waktu dan tempat adalah benda mati yang tidak dapat dipersilahkan. Kalimat tersebut harus diubah, misalnya, Bapak penceramah, saya persilakan untuk naik ke podium. Kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan kalimat itu memiliki beberapa ciri, yakni kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi, ini harus membayar uang kuliah. Dari pernyataan tersebut dinyatakan salah. Jadi untuk pernyataan yang benarnya yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan dengan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya ialah Presiden mengharapkan. Contohnya, harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Penekanannya harapan Presiden. Jadi, penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi kalimat. Kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata sebagai berikut. Yang pertama itu ada mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Yang kedua, dia menerima uang sebanyak 25 ribuan. Dari kalimat yang pertama memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Dari kalimat yang kedua memiliki makna ganda, yaitu berapa jumlah uang, 100.000 rupiah atau 25.000 rupiah. Ya, itu tadi ciri dari kalimat efektif. Ya, untuk selanjutnya, untuk pembahasan kita ada dua lagi. Yang pertama syarat kalimat efektif dan contoh kalimat efektif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ada dua. Yang pertama,
secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengaran atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Ya teman-teman, itu tadi syarat dari kalimat efektif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan terakhir atau ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai contoh kalimat efektif. Ya, berikut ini Contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Contoh yang pertama, kalimat tidak efektif. Setiap kali bertemu mereka saling pandang memandang. Kalimat efektifnya, setiap kali mereka bertemu mereka saling pandang berpandang. Contoh yang kedua, kalimat tidak efektif. Wilu memberikan pulsa adiknya. Kalimat efektifnya, Wilu membeli pulsa untuk adiknya. Contoh yang ketiga, kalimat tidak efektif. Bagi mahasiswa lama atau mahasiswa baru dikenakan peraturan yang sama. Sedangkan kalimat efektifnya, seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Oke, kita selesai membahas keempat. Apa itu kalimat efektif? Ciri kalimat efektif, syarat kalimat efektif, dan contoh kalimat efektif. Oke teman-teman, apabila video ini atau apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, saya mohon untuk kalian untuk like video ini, subscribe, share, dan komen bila perlu, komen yang membangun ya. Oke, nantikan video-video selanjutnya di channel ini, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.